certain people. Muslim coalition, Muslim Civic Coalition last day, we feel when we see that the mayor come and attend to this program, I feel that the government is present in the heart of. I think it is difficult conversation. So how to cope with this difficult conversation to make a better life and more peaceful world. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana PPS Podcast Pikiran Santri. Ruang diskusi santai tapi berbobot, menyenangkan tapi bermakna, menyebarkan kebaikan ke penjuru dunia. Abuya Said Muhammad Al-Maliki menyampaikan selamanya engkau tetap santri. Di sini kita akan menggali berbagai kisah inspiratif dari para santri, alumni, dan tokoh pesantren yang membawa keberkahan ke penjuru dunia. Saya Ade Putri akan menemani diskusi Anda bersama narasumber yang luar biasa. Di episode pertama ini kita akan bercerita dengan seorang santri inspiratif yang baru saja menyelesaikan perjalanan luar biasanya di Chicago, Amerika Serikat. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Khalil Abdul Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi ini, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus dalam anugerah Allah. Amin, amin, Kiai. Amin. Bagaimana, Kiai? Apakah sudah beradaptasi juga dengan lingkungan di Skorjo setelah lumayan lama, Kiai, di Amerika sekitar 60 harian? Iya, sekitar 60 hari, dan ternyata beradaptasi di sini itu agak sulit setelah dari Amerika karena perbedaan waktu itu kan 12 jam. Iya, Kiai. Jadi ketika nyampe di Indonesia itu ternyata tubuh itu masih mendeteksi siang itu sebagai malam. Jadi selama sekitar lebih dari 10 hari itu, kalau siang itu jam 10 pagi itu udah ngantuk sekali. Dan kalau tidur itu bisa tembus sampai jam 2 gitu. Jadi tubuh itu masih mendeteksi siang itu sebagai malam karena perbedaan waktu. Jadi kalau di sana jam 12 malam, di sini kan jam 12 siang. Nah, itu masih terbawa. Baru setelah 10 hari ini tubuh ini mulai adaptasi, sudah mulai mengenal bahwa siang ya siang, siang di sini itu siang, malam di sini ya malam, seperti itu. Ya, tapi tidak butuh waktu lama kan, Kiai, untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan di Skorjo? Ya, tidak begitu lama sih menurut saya. Termasuk juga di makanan juga tidak begitu lama karena selama di Amerika itu kan banyak roti gitu ya. Iya. Kayak burger, kemudian hotdog ataupun sandwich. Ketika nyampe di sini, ya justru karena tubuh ini merindukan makanan Indonesia, jadi itu lebih mudah beradaptasi seperti itu. Jadi tidak susah. Baik, Kiai. Lalu bagaimana, Kiai? Apakah dalam waktu dekat ada rencana untuk keluar negeri lagi atau tidak? Untuk sementara, kalau pengennya sih pengen. Tapi kita kan harus menyesuaikan juga. Kita di pesantren ini berkhidmahnya juga ke pesantren. Wali santri menitipkan santrinya kepada kita, ya kalau kita sering meninggalkan santri, gimana amanah kita dengan para wali santri gitu. Jadi mungkin dalam beberapa saat, setengah tahun, mungkin ya tetap di pesantren. Nggak tahu kalau tahun depan mungkin. Kalau kita kan pengennya ya menjelajahi dunia kan, seperti itu. Jadi masih ada keinginan untuk keluar negeri, tapi untuk sekarang cukup di Skorjo dulu, Kiai? Ya, untuk sementara di Skorjo dulu. Paling ya kalau keluar hanya di sekitar saja, di sekitar Jawa Timur, atau ya paling jauh mungkin Jakarta, mungkin seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh amat. Cuma untuk membuka wawasan kan kita memang harus menjelajahi dunia, begitulah. Setidak-tidaknya setiap benua itu pernah kita kunjungi untuk membuka wawasan kita. Okay. Bisa diceritakan, Kiai, bagaimana awal mula perjalanan Kiai ke Amerika ini? Sebelum saya cerita tentang perjalanan ke Amerika, saya mau cerita dulu tentang kondisi saya. Kondisi ya mungkin masuk dalam kategori kesehatan ya. Saya sejak 2016 itu kondisi itu tidak seimbang.
Jadi setiap bulan itu mengalami sakit, kadang-kadang 1 bulan 1 kali itu ke dokter, dan mungkin kadang-kadang 1 minggu 1 kali itu harus ke dokter. Jadi saya punya kondisi yang menurut saya agak susah juga kalau ke luar negeri. Pengalamannya juga ketika misalnya tahun 2022 itu ketika saya melaksanakan haji, itu agak sulit beradaptasi dengan makanan yang ada di sana karena lidah sama perut itu sepertinya tidak sesuai, dan juga dengan sakit yang saya alami itu. Begitu juga ketika tahun 2023 itu saya umroh, kemudian setelah itu saya juga ke Turki. Di sana juga kondisi tubuh saya itu sulit untuk makanan-makanan yang tidak dibuat sendiri gitu. Jadi agak susah. Sehingga karena kondisi makanan, karena kesehatan, sebenarnya saya tidak punya bayangan bahwa tahun 2024 akhir itu bahwa saya akan ke Amerika itu enggak punya bayangan bahwa saya akan ke Amerika gitu. Keinginan ada, tapi untuk berangkat pada saat itu tidak ada. Lebih-lebih 5 bulan yang lalu itu masa saya yang paling kritis mungkin, karena berat badan saya yang tahun kemarin itu 52 kg, itu turun sampai ke 32 kg. Itu kan kurus sekali. Tetapi enggak tahu ya, mungkin ya ini bagian dari skenario Tuhan, ini bagian dari takdir juga, mungkin ini tuntunan dari para masyayikh juga, bahwa kok di awal September kemarin itu saya bertemu dengan Ustadz Iqbal di kantor Madrasah Idadiyah. Jadi walaupun saya kondisi kurang sehat, memang saya paksakan sendiri untuk ke madrasah, untuk ketemu dengan santri, untuk bersama santri. Nah, saya ke madrasah ketemu Ustadz Iqbal itu. Nah, Ustadz Iqbal itu cerita ke saya. Beliau itu kan pengurus Mahat Ali. Beliau cerita, Lora, ini ada beasiswa ke Maroko katanya. Saya tanya, itu beasiswa apa? Kalau 2 tahun saya tidak mau. Ya ini beasiswa ke Maroko sebentar Lora, hanya 1 bulan katanya. Kemudian programnya apa? Ustadz Iqbal itu jawab, programnya itu nyambung sanad, begitulah ijazah sanad. Saya ingat ke kondisi saya yang seperti ini, saya jawab aja, enggaklah saya enggak ikut dulu. Tapi kalau ke Amerika, saya ikut, saya bilang begitu. Nah, kok ternyata Ustadz Iqbal itu jawab, ini ada juga yang ke Amerika Lora, katanya begitu. Waduh, saya itu kan sudah kadung jawab begitu, ya sudah, terserah. Masukkan saja nama saya bilang begitu. Masukkan saja berserta teman-teman yang lain, mungkin saya ikut, mungkin diizinkan nanti oleh pengasuh, saya bilang begitu. Kemudian Ustadz Iqbal itu menjawab, ya Lora, ini harus atas izin pengasuh dulu, mungkin istihor atau bagaimana. Nanti Lora kalau mau izin langsung enggak apa-apa. Enggak lah, Ustadz Iqbal aja langsung ke pengasuh. Kalau saya dapat izin, alhamdulillah. Kalau nggak dapat izin, ya alhamdulillah juga, seperti itu. Jadi awal mula berangkat ke Amerika ini karena ketidaksengajaan ya Kiai? Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang nggak sengaja sih, karena ucapan udah kadung keluar, udah terlanjur keluar, dan itu tidak tidak saya pikirkan terlebih dahulu. Tiba-tiba keluar kata-kata kalau ke Amerika saya ikut gitu. Dan ternyata sore harinya juga wakil Katib Mahat Ali itu menyampaikan lewat WA, ajunan dapat izin dari pengasuh. Oh, saya terkejut, wah saya dapat izin ke Amerika begitu. Walaupun di satu sisi, apa iya ya saya ke Amerika gitu. Kondisi saya seperti ini, tapi tidak apa-apa lah. Sudah terlanjur keluar perkataan saya seperti itu, kemudian sudah dapat izin, ya let's go gitu aja.
Alhamdulillah Kiai, setelah beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan juga Kiai akhirnya tetap berangkat ke Amerika. Lalu Kiai, program beasiswa yang ditawarkan kepada Kiai saat itu setahu saya program beasiswa non degree nggak? Iya. Non gelar. Ya, itu beasiswa non degree. Jadi ketika kita ke sana itu kita tidak dapat gelar karena non degree. Berbeda dengan kalau beasiswa degree itu kan ketika nyampe di sana apakah dapat gelar MA, PhD atau yang lainnya. Jadi kita tidak dapat gelar sama sekali. Baik Kiai. Sebelum berangkat ke Amerika ini kan juga pastinya ada beberapa tahapan-tahapan tes seleksi. Betul. Yang Kiai harus lewati. Mungkin bisa diceritakan Kiai bagaimana pengalaman Kiai selama melewati tahapan-tahapan tes seleksi tersebut dan juga apa yang Kiai khawatirkan selama mengikuti seleksi tersebut. Iya, untuk seleksi itu saya anggap ada 3 seleksi ya. Seleksi internal di sini yaitu melalui istihoro pengasuh itu, karena kita tahu bahwa kita ini seorang santri, apapun yang diputuskan oleh kiai itu adalah yang terbaik buat kita. Sehingga seleksi dari kiai itu menurut saya itu yang lebih utama. Apapun keputusan kiai itu kita ikut, sebagai santri kita ikut, kita manut sendiko dauh. Kemudian baru setelah itu seleksi administrasi. Nah, ketika sudah dapat izin dari pengasuh dari Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahimi, saya menyiapkan berkas-berkas, termasuk diantaranya itu IC. Nah, ketika menyiapkan IC ini, saya konsultasi dengan salah satu alumni kita, alumni Sukorejo yang ada di Australia, Saudara Imam Malik. Saya konsultasi, Mas Imam, ini saya punya punya IC, ini mau saya ajukan untuk salah satu syarat memenuhi berkas-berkas syarat administrasi ke Amerika, saya bilang begitu. Kemudian ketika saya cerita, ini loh IC-nya, Mas Imam itu langsung bilang, wah ini lulus ini, langsung begitu. Oh, kok bisa? Iya, saya yakin lulus ini, dari isinya udah menarik, katanya seperti itu. Akhirnya ya sudah, tak lengkapi semuanya administrasi itu, dan ternyata benar, ternyata lulus gitu. Saya tidak nyangka kok lulus ya gitu. Nah, baru kemudian masuk ke seleksi interview, tapi itu online ya, online. Dan karena memang saya dari awal itu tidak punya bayangan ke Amerika, jadi pada saat itu saya sedang ada di Madura, sedang safari maulid. Nah, di Madura itu kan beda dengan Jawa maulidnya. Mereka itu per keluarga itu bermaulid, berbeda dengan di Jawa itu kan per musola, per lembaga, madrasah, sekolah, masjid. Kalau di sana itu kan per rumah. Jadi satu hari itu agak padat kegiatan, bisa jadi 8 bahkan sampai 10 tempat gitu. Nah, kok ternyata ketika ujian lisan atau interview itu ternyata pas waktunya itu enggak ada undangan gitu loh, tidak ada pos yang harus saya datangi. Ini betul-betul kebetulan yang menurut saya karena dari berkah para masyayikh dan juga sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi ini berkah luar biasa buat saya gitu. Saya khawatir orang-orang yang sudah terjadwal untuk melaksanakan maulid, kemudian saya tidak bisa datang padahal sudah terlanjur janji, ternyata alhamdulillah bisa terpenuhi semuanya. Dan alhamdulillah juga setelah beberapa hari kok dinyatakan lulus juga. Awalnya saya menganggap begini, ini kan yang ikut lebih dari 120. Kemudian yang ikut dari berbagai pesantren di Indonesia. Pesantren-pesantren sekarang itu kan untuk problem bahasa itu sudah tidak ada kan. Hampir di setiap pesantren itu sudah ada pendidikan bahasa Inggris, bahasa asing itu ada gitu. Menurut saya, ya saya tidak terlalu berharap banyak. Lulus alhamdulillah, tidak lulus alhamdulillah juga ya seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah, ternyata diberi kemudahan dan lulus.
Masya Allah. Tapi hebatnya Kiai saat itu lolos ya dari banyaknya orang yang mengikuti tes saat Iya. itu. Alhamdulillah dari 120 lebih 20 terpilih dan salah satunya saya mewakili Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, lebih tepatnya mewakili Ma'had Ali Situbondo seperti itu. Masya Allah Kiai. Lalu Kiai sebelum berangkat ke Amerika, adakah persiapan-persiapan yang Kiai persiapkan sebelum pemberangkatan ke Amerika? Ya, untuk pemberangkatan itu ini ceritanya agak unik karena semua serba mendadak. Menurut saya semua serba mendadak. Jadi saya tidak sampai menyiapkan segala sesuatunya secara detail sehingga ketika kalau tidak salah hari Ahad itu kami yang dapat beasiswa ke Maroko, kemudian ke Inggris, itu dipanggil oleh pengasuh. Kita maju ke pengasuh memberikan pesan-pesan, kemudian ternyata sore itu ditelepon dari Jakarta harus ke Jakarta pada saat itu juga. Dan saya jam 2 siang itu masih membeli koper di situ Bondo. Jadi tidak ada persiapan yang matang untuk saya, baik itu dari sisi pakaian, makanan, apalagi materi yang akan dibawa, apalagi kenang-kenangan dari pesantren, apa yang harus saya bawa? Tidak ada, sudah pikiran itu sudah bingung dengan bagaimana caranya. Besok sudah harus ada di Jakarta, besok paginya. Jadi yang terlintas dalam pikiran itu masukkan aja ke koper semuanya. Masuk. Dan saya baru sadar ketika nyampe di Jakarta kok ternyata cuma bawa celana satu gitu loh. Ini yang di luar. Maksud saya itu gimana ya, mau ke Amerika itu bawa celana satu gitu kan. Di sana itu kan nanti programnya itu kan ada perkuliahan, ada kunjungan, itu kan butuh celana semua gitu loh. Nggak mungkin kita pakai sarung, apalagi cuacanya juga seperti itu. Jadi ya sarung itu hanya dipakai untuk tidur, sholat seperti itu. Kalau untuk sehari-hari tentunya celana. Dan karena saya tidak terpikirkan, dia bawa satu. Tapi alhamdulillah, menurut saya ada berkah para masyayikh di dalam perjalanan ini. Kok ternyata ketika sampai di Jakarta, saya juga tidak cerita-cerita saya butuh apa, saya kurang apa, sama alumni, sama teman-teman. Itu disiapkan semuanya tanpa saya minta gitu. Tiba-tiba datang celana jeans kan begitu kan. Itu saya gimana ya gitu. Saya cek itu nomornya itu. Saya cek ini nomornya 29. Saya ini 27 nomornya. Apa ndak melorot kan begitu kan. Tapi ya sudah saya terima, sudah dikasih sama orang. Kaos kaki dikasih. Kemudian sweater dikasih. Semuanya serba disiapkan. Termasuk juga sampai abon sapi, abon ayam, itu dikasih semua gitu. Dan ya alhamdulillah saya dikatakan itu siap ketika ke Amerika, itu siap semuanya. Walaupun bukan saya sendiri yang persiapkan. Seperti dipermudah seperti ya, semuanya itu dipermudah, alhamdulillah. Termasuk juga visa itu. Visa ke Amerika itu kan paling sulit di antara negara-negara yang ada, termasuk yang paling sulit. Bahkan foto saja itu kadang-kadang kan harus foto sampai 3 kali. Karena bahu itu harus sekian lah ukurannya, telinga itu harus tampak sekian senti, wajah itu ukurannya harus sekian dari pinggir ke pinggir. Agak paling sulit di antara negara-negara yang ada. Bahkan informasi yang saya dapat itu informasinya bahwa kalau kita dapat visa Amerika, maka ke negara-negara lain itu akan lebih mudah. Karena ini termasuk yang paling sulit seperti itu. Alhamdulillah berkah para masyayikh. Masya Allah ya Kiai. Ya. Lalu Kiai saat pertama kali tiba di Amerika, apakah ada pengalaman yang mengejutkan atau mengesankan saat itu untuk Kiai? Ketika saya nyampe di Amerika itu tentunya
banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Banyak hal yang tidak terduga, diantaranya kesulitan untuk menjalankan ibadah ritual gitu. Karena masjid itu sedikit, kemudian tidak ada azan, kiblat juga di setiap tempat kita harus lihat kompas terus, toilet juga susah gitu. Kalau di Amerika itu susah gitu. Kita di pinggir jalan itu swalayan itu banyak menyediakan toilet gratis kan. Di sana sulit kita dapat gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya mengejutkan dan saya harus beradaptasi dengan ini semua. Lalu bagaimana cara Kiai beradaptasi dengan lingkungan, budaya dan cuaca yang seperti itu di Amerika yang sangat jauh beda sekali di Indonesia? Untuk beradaptasi sebenarnya alhamdulillah saya diberi kemudahan juga, karena ketika nyampe pertama kali ke Amerika itu cuaca masih sekitar 17-an. Itu masih cukup kalau menggunakan kaos dengan sweater. Walaupun ya untuk di Indonesia ini sudah dingin sekali gitu. Tetapi kemudian perlahan-lahan kan semakin dingin gitu. Ketika sudah di bawah 15 itu kan sudah 3 rangkap ya, sudah 3 rangkap, 3 kaos sama sweater gitu, atau 2 kaos dengan 1 jaket. Ketika di bawah 10 itu sudah 5 rangkap gitu kan, apalagi kalau sudah di bawah 5 dan minus. Kalau sudah minus derajat Celcius itu, wah ini yang harus sampai 3 rangkap, 3 kaos, 2 long john. Long john itu seperti sweater tapi tipis, kemudian ditambah 1 baju, kemudian ditambah lagi sweater paling luar, baru kemudian jaket. Jadi semuanya itu 7 lapis. Itu kalau sudah minus. Apalagi saya mengalami paling dingin itu di minus 15. Enggak pernah sampai minus 20, enggak pernah. Hanya minus 15. Tetapi walaupun minus 15 di forecast itu, di prediksi cuaca itu dijelaskan minus 15 terasa 20. Karena kita kan berada di Chicago. Chicago ini terkenal sebagai kota angin, windy city. Jadi seberapapun prediksinya, pasti terasanya akan lebih dingin dari yang diprediksi seperti itu. Alhamdulillah, tapi kondisi Kiai bertahan ya di cuaca yang seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah di kondisi saya yang seperti itu bisa bertahan. Di Jakarta saya sebelum berangkat itu, di Jakarta saya enggak pakai AC loh. Karena pakai AC sedikit itu kayak sudah mau sakit, sudah mau demam gitu loh. Kalau bahasa Madurnya itu komikil. Padahal itu di Jakarta kan panas, lebih panas daripada di sini. Itu enggak kuat saya pakai AC di Jakarta. Jadi tidur itu selama menunggu keberangkatan itu enggak pernah pakai AC. Ternyata ketika di Amerika yang lebih dingin dari AC, ternyata tubuh ini bisa beradaptasi. Itu kan luar biasa gitu loh. Saya enggak habis pikir bisa seperti itu. Alhamdulillah Kiai. Iya. Lalu Kiai, apakah ada pengalaman menarik juga selama bertemu tokoh-tokoh besar di Amerika, dan apakah ada hal-hal baru yang Kiai pelajari dari pertemuan itu? Hal-hal menarik yang saya dapat banyak sekali. Kalau pengalaman menariknya, pertama shock culture ya. Kita kan tidak tahu budaya di sana. Suatu ketika di awal baru nyampe itu saya ketemu dengan orang Palestina yang dia punya toko di dekat apartemen kita. Kemudian setelah dari toko itu, saya kok pengen minum gitu. Saya pengen minum, tetapi saya mikir gini, gimana cara minumnya gitu loh. Kalau saya duduk di trotoar itu enggak mungkin. Kalau saya berdiri, saya di pondok dari kecil dulu diajarkan bahwa minum berdiri itu enggak bagus, makruh lah kalau dalam fikih itu. Jadi saya minum jongkok.
Pas saya jongkok minum itu diteriaki sama bule, sama apa namanya, orang Amerika, mungkin polisi mungkin. Itu diteriaki, "Hey boy, are you okay?" katanya. Kalau kata orang Indonesia itu kan, "Kamu sehat?" gitu loh. Kalau kata orang Madura, "Beres dong," kan begitu. Jadi saya terkejut, apa maksudnya gitu loh. Ternyata di sana itu minum jongkok itu tidak sopan gitu. Jadi berdiri justru yang sopan. Ini perbedaan, dan mungkin ini bisa ditolerir, dan ini kan bukan persoalan usul gitu loh. Bukan persoalan usul dalam agama dan tidak masalah. Kemudian pengalaman ketika bertemu salah satu tokoh di Amerika, ini yang menurut saya sangat berharga buat saya. Ketika kami berkunjung ke taklifnya Syekh Umar Faruk Abdallah. Jadi di Amerika itu ada majelis-majelis zikir. Salah satunya itu adalah majelis zikirnya Syekh Umar Faruk Abdallah. Beliau kalau tidak salah ketika usia 17-an itu masuk Islam. Dan setelah itu belajar agama dengan cukup lama. Ketika kembali ke Amerika, beliau mendirikan majelis, dan beliau punya majelis yang cukup besar, dan menurut beberapa tokoh muslim di Amerika, beliau termasuk yang paling berpengaruh di Chicago. Nah, ketika saya nyampe di sana, itu kan nanya ke beliau, "Ya Syekh, tolong ajarkan kami tentang dakwah Islam di Amerika." Kemudian beliau menjawab, "Indonesia," katanya. "Iya, kita dari Indonesia." "Oh, kalau begitu terbalik, ajari kami tentang Wali Songo," katanya. "Ajari kami tentang Sunan Kalijogo. Saya cinta Wali Songo, saya cinta Sunan Kalijogo." Saya langsung gitu kan. Terkejut saya waktu itu. Masya Allah, kata saya. Saya kesini mau belajar, dia minta belajar sama kita gitu. Ya, akhirnya dari pengalaman ini, kemudian saya berpikir, selama ini kita kurang bersyukur tentang Islam di Indonesia. Anugerah besar bahwa kita mendapatkan ajaran Islam dari para Wali Songo, sehingga tokoh Amerika pun ternyata salut, kagum, ingin belajar tentang Wali Songo. Itu luar biasa menurut saya. Ternyata selama di Amerika itu saling berbagi kultur begitu nggak Kiai? Iya, kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan, dan sambutan dari mereka itu luar biasa. Masya Allah. Lalu selama di Amerika, adakah momen yang paling berkesan bagi Kiai? Kalau momen yang paling berkesan itu mungkin ini, suatu ketika itu kita satu kelompok itu pergi ke restorannya orang Turki. Kita lagi makan-makan itu sambil bicara gitu kan. Kemudian ada di antara panitia itu ada orang dari Kirgistan. Beliau Muslim. Ada teman mengenalkan saya gitu loh. Ini namanya Syekh Holil, katanya begitu. Kemudian dia terkejut, "Masya Allah, jadi kamu Syekh," katanya gitu kan. Saya bingung mau gimana gitu loh. Karena memang mungkin karena saya berjenggot, atau mungkin karena sebagian teman-teman itu sering bertanya tentang hukum fikih ke saya, sehingga akhirnya dipanggil Syekh. Dan pada saat itu saya diperkenalkan sebagai Syekh Holil begitu, dan dia menganggap serius gitu loh. "Oh, jadi kamu Syekh," katanya, "kamu Syekh dari Indonesia, Masya Allah, masih muda," katanya gitu kan. Baru kemudian saya bilang, "Ya, saya dari Indonesia." "Syekh," katanya, nanya ke saya, "Syekh, kira-kira sudah berapa kitab yang kamu tulis?" katanya. Waduh, ini terjebak sudah gitu loh. Ya, untungnya saya ada beberapa kitab kecil-kecil di sini, ada Al-Muyassar itu kan 4 gitu ya, ada 4 macam Al-Muyassar itu. Kemudian saya sedang menyusun kitab hadis
yang menceritakan tentang Nabi Muhammad mulai dari penciptaannya sebagai cahaya, sebagai nur, hingga proses kelahirannya. Kemudian saya sudah buat covernya waktu itu, walaupun ini belum diterbitkan. Jadi saya bilang, ya doakan saya mudah-mudahan kitab saya yang kelima itu segera terbit ya. Masya Allah, Syekh Indonesia alim beneran, katanya begitu. Gitu. Jadi ya sudahlah, terlanjur, kapan lagi mau dipanggil Syekh begitu kan. Saya di Indonesia 30 tahun lebih tidak dipanggil Syekh. Gitu. Di Amerika tidak nyampe 30 hari sudah dipanggil Syekh. Nah, kemudian karena sudah dianggap sebagai Syekh itu, akhirnya semua orang tuh disuruh berkumpul. Ayo semuanya berkumpul di sini, katanya. Sudah berdiri di pinggir saya itu, kemudian ayo kita aminkan doa dari Syekh Indonesia, katanya gitu. Hah? Saya berdoa gitu kan. Akhirnya teman-teman tuh, ayo saya berdoa begitu. Ya akhirnya saya berdoa gitu. Saya berdoa. Nah, setelah itu kita sholat Jumat di masjidnya orang Turki. Kemudian dia, si laki-laki Kirgistan ini yang namanya Bek ini, mengumpulkan teman-temannya. Ayo sini kumpul. Ini Syekh dari Indonesia, masih muda, sangat alim. Masya Allah, saya bilang begitu. Ini kan keberkahan dari para masyayikh, siapalah saya begitu loh. Sebodoh-bodohnya saya di sini dianggap Syekh begitu. Dan terus hingga ketika proses semacam perkuliahan, karena kita kegiatannya selain kunjungan ke komunitas-komunitas muslim dan beberapa komunitas advokasi, kita juga ada perkuliahan. Nah, ketika perkuliahan itu ada dosen yang menjelaskan tentang metode fatwa, bagaimana prosedur fatwa itu gitu kan. Ada problem, ada pertanyaan, diajukan kepada seorang mufti, kemudian dikeluarkan fatwanya, seperti itu. Akhirnya setelah selesai dia menjelaskan, dia bertanya, siapa yang mau bertanya, monggo, katanya begitu kan. Tentunya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada teman yang nyeletuk, Syekh Holil, katanya begitu kan. Nah, dosen itu terkejut, Masya Allah, jadi kamu Syekh, katanya gitu kan. Kalau begitu saya juga mau belajar sama kamu. Terbalik, saya bilang begitu. Enggak, beneran, saya mau belajar sama kamu. Jadi menurut saya itu pengalaman yang tak terlupakan menurut saya. Walaupun saya ngerasa bahwa itu predikat yang terlalu berlebihan, mengingat ya saya kan ya begini-begini aja gitu loh, tidak alim-alim amat, berbeda dengan para masyayikh, dengan alma mater yang lain gitu. Baik. Lalu biasanya setahu saya saat menjelangnya selesai pendidikan dan akan kembali ke Indonesia, itu biasanya mahasiswa yang akan kembali ke Indonesia akan memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan untuk orang yang telah mendampingi mereka selama di sana. Untuk Kiai Holil sendiri, apa yang Kiai persiapkan? Ya, tadi kan di awal saya cerita memang tidak mempersiapkan apa-apa ya. Saya tidak ingat untuk mempersiapkan apa-apa karena selalu terburu-buru, selalu mendesak. Teman-teman ternyata lebih siap dari saya. Ada yang menyiapkan sarung batik, ada yang menyiapkan syal, ada yang menyiapkan akik, ya, ada yang menyiapkan kerajinan tangan dari santrinya gitu. Saya sendiri bingung mau ngasih apa. Gitu. Cuma ya di sini juga mungkin keberkahan dari para masyayikh, karena ketika saya berangkat itu sebelumnya pengasuh memberi pesan untuk mensyiarkan pesantren. Cuma saya kan bingung mau mensyiarkan gimana caranya gitu loh. Tapi ternyata ya secara tak terduga ketika perjalanan ke kantor wali kota Chicago itu, ini kan perjalanan 30 menit. Baru naik mobil itu saya pinjam HP. HP saya itu kan jatuh, blank, tidak bisa dipakai.
Jadi saya pinjam HP, ada yang bisa dipakai enggak HP-nya, saya pinjam sebentar, bilang begitu. Akhirnya saya pinjam, saya dapat HP, kemudian enggak tahu ya kok tiba-tiba dapat ide saya itu ngarang syair berbahasa Arab gitu. Dan ternyata pas ketika nyampe itu syair itu selesai. Jadi dalam 30 menit itu bisa selesai. Padahal saya biasanya itu kalau buat itu biasanya standar lah 3 hari gitu ya. 3 hari itu selesai. Nah itu 30 menit. Saya ini di luar nalar saya, di luar pikiran saya. Kayaknya mustahil deh kalau saya bisa buat syair secepat itu gitu. Kemudian ketika pulang, saya minta tolong ke salah satu peserta itu untuk menyanyikan dengan menggunakan nadam alfiyah yang biasa dilakukan di Indonesia di pesantren. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu malikin musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Saya suruh melakukannya dengan lagu ini gitu. Akhirnya dia melakukannya, direkam, di-share di grup. Ketika di-share di grup, kok ternyata teman-teman, wah ini bisa jadi hadiah kita ini, begitu. Baru sama ketua penanggung jawab perpisahan itu, saya di WA, Kiai, gimana kalau itu ditulis, kemudian dijadikan figura, kita kasihkan kepada kampus, itu bisa jadi kenang-kenangan kita, begitu. Nah, akhirnya saya iakan, dan kebetulan juga dari peserta itu ada yang bawa spidol kaligrafi itu loh. Ini di luar dugaan juga gitu. Kok bisa bawa spidol kaligrafi, kebetulan ini gitu. Ditulis, setelah ditulis itu kita bingung gimana figuranya, gimana frame-nya gitu loh. Nah, kemudian kita coba, sudahlah beli gitu loh. Kita cari, ada teman itu yang berangkat, ketua rombongan kita, ketua grup kita itu berangkat untuk membeli frame. Ternyata harganya itu di kisaran $100 gitu ya. Yang paling murah itu ada di bawah $100 itu $80, tetapi ketika disesuaikan dengan kertas ternyata tidak cocok. Jadi harus cari yang di atas $100. Ketika kita tempelkan lagi, ternyata masih belum cocok juga. Itu kan kalau dikurskan ke rupiah itu kan agak mahal gitu ya. $100 pada saat itu sekitar 1.600.000 gitu. Tetapi kemudian kok saya itu tidak sengaja, saya keluar jalan-jalan, mampir di tempat barang bekas yang itu boleh diambil. Barang-barang yang ada di sana itu boleh diambil, tinggal izin saja sama yang jaga. Nah, saya pergi ke sana, kok dapat frame gitu loh. Dan ketika dilihat, frame-nya itu lebih bagus daripada yang ada di toko. Masih kacanya masih bagus, kemudian kayunya masih bagus, belakangnya juga masih bagus. Ini lebih bagus daripada ketika kita beli gitu. Dan ya kebetulan lagi gitu. Sampai ketika akhirnya di perpisahan itu kita melakukannya ya dengan menggunakan nada yang sering kita nyanyikan itu. Dan yang saya herankan gitu, kok bisa audien itu ada yang nangis gitu loh. Bahkan rektor American Islamic College tempat kita belajar itu, Prof. Timothy itu juga nangis gitu. Saya mikir, apanya yang menyedihkan gitu loh.
Padahal ini lagunya tidak sedih-sedih amat, kan lagunya hanya begitu aja. Ola Muhammadun huwa ibnu Maliki, apanya yang sedih gitu loh. Tapi dia nangis gitu loh. Dan lebih aneh lagi ketika sudah selesai, seluruh audien itu berdiri, tepuk tangan, standing applause. Kemudian ada yang bilang unthinkable, langsung begitu. Di luar prediksi gitu. Ini hadiah yang di luar dugaan. Karena kan biasanya hadiah-hadiah seperti KKN atau seperti kunjungan-kunjungan itu kan memento atau dari kayu itu yang atau dari bahan-bahan kayak keramik gitu ya, semacam memento kan begitu. Dan mereka bilang ini luar biasa gitu. Sampai ada wakil PCINU Amerika itu, karena beliau juga hadir, beliau bilang begini, teman-teman, ini adalah hadiah terbesar yang diberikan oleh pesantren untuk Amerika. Kalian harus berterima kasih kepada Gus Holil, begitu. Wah, saya itu kok bisa ya gitu loh, kok bisa ya, yang saya biasa aja gitu. Tapi kemudian beliau menjelaskan iya, karena di Amerika itu enggak semua orang bisa membuat ini, sulit menemukan orang yang bisa membuat hal yang seperti ini. Saya bukan untuk membuat jenengan terbang tinggi gitu, agar merasa besar, enggak, karena memang ini hadiah terbesar milik kami. Gitu. Ya bersyukur gitu, bersyukur bahwa hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak kita rencanakan, ternyata itulah yang terbesar untuk mereka. Termasuk juga ketika keluar dari acara itu, saya bertemu dengan salah satu tokoh yang itu bukan Muslim, beliau Kristen, tapi beliau itu menyatakan begini, itu syairnya itu bagus katanya. Saya anggap ini basa-basi, akhirnya saya hanya bilang, oh thank you. Enggak, saya mengatakan ini jujur, saya jujur menyatakan bahwa ini bagus, saya masih hafal nadanya, sampai bilang begitu. Akhirnya iya ya mungkin ini karena keberkahan para masyayikh, keberkahan para ulama, dan ini sudah takdir dari Allah, ya harus kita syukuri. Lalu untuk Kiai Holil sendiri, bagaimana perasaan Kiai saat hadiah yang Kiai hadiahkan tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa, bahkan sampai membuat banyak orang menangis, Kiai? Saya hanya bingung, kok bisa gitu loh. Kalau diingat-ingat kadang-kadang saya juga ngerasa pengen menangis juga gitu, kok bisa ya. Itu kan bukan kemampuan saya, itu di luar kehendak saya, di luar kemampuan saya, tetapi ternyata bisa jadi begitu. Itu luar biasa. Masya Allah, Kiai. Iya. Lalu Kiai, dalam berbagai kesempatan selama di Amerika saat memperkenalkan pesantren di sana, kira-kira menurut Kiai apa yang membuat pesantren di Indonesia begitu istimewa di mata dunia? Begini, pesantren kita itu lengkap. Kalau mengingat pada apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Faruq Abdullah, beliau itu kan menginginkan agar Islam di Amerika itu seperti Islam di Indonesia, punya corak khusus yang mana Islam di Indonesia itu perpaduan antara teks-teks agama dengan budaya. Jadi beliau menginginkan Islam di Amerika itu mirip dengan Islam di Indonesia. Ya kalau mau tahu Islam Indonesia ya pesantren ini kan begitu. Nah, beliau menyebutkan kalau mau Islam itu memiliki corak khusus seperti di negara-negara yang ada gitu, yang dia sebutkan salah satunya Indonesia, beliau menyebutkan begini, salah satu caranya adalah dengan ilmu. Ilmu apa saja yang perlu diajarkan?
ada fikih, kawaid fikih, usul fikih. Ini kan Sukorejo banget gitu loh. Ini Sukorejo sekali gitu loh. Dan ternyata juga di taklifnya beliau itu ada buku yang ketika saya lihat itu, saya cek satu-satu, itu isinya itu burda, kemudian ya solawat gitu. Ini Indonesia banget gitu, ini pesantren sekali gitu. Jadi ketika mereka tahu bahwa di pesantren itu seperti ini, mereka betul-betul mengapresiasi. Mereka itu sangat takjub dengan Islam di Indonesia. Bahkan di antara orang yang ikut ikut menjadi panitia di kegiatan ini, sama juga menyatakan bahwa kalian itu istimewa, seperti itu. Jadi ternyata keislaman antara negara Indonesia dan Amerika itu ada beberapa kemiripan, Kiai? Iya, ada beberapa kemiripan. Cuma beliau kan menginginkan seperti Indonesia seutuhnya, karena selama ini Islam di Amerika itu masih terkotak-kotak. Berdasarkan data, penduduk Amerika itu kan sekitar 345 juta jiwa. Kemudian Muslimnya hanya 1%. Nah, yang 1% ini jumlahnya sekitar 4,5 juta. Dari 4,5 juta ini, 70%-nya itu adalah imigran, pendatang. Jadi penduduk asli yang Muslim itu hanya sekitar 30% itu. Sisanya adalah pendatang. Nah, pendatang ini ternyata membawa Islam dari negara mereka masing-masing yang semuanya berbeda. Ada Islam dari Bangladesh, itu punya masjid berciri khas Bangladesh. Kemudian cara beragamanya juga seperti cara beragamanya orang Bangladesh. Gitu. Kemudian Islam yang datang dari India, itu punya masjid ya corak khas India. Islam dari Turki, itu punya komunitas ya komunitas Turki. Kemudian yang Iran juga seperti itu. Nah, ini kan terkotak-kotak gitu loh. Sangat banyak sekali. Belum lagi perbedaan madhabnya banyak sekali. Dari masing-masing negara itu kan madhabnya beda-beda. Ditambah dengan sempalan-sempalan madhab, atau bahkan sempalan agama gitulah dalam pandangan kita, seperti Bahai, itu kan juga ada. Jadi Islam di sana itu terkotak-kotak, dan Syekh Umar Faruk Abdullah ini menginginkan agar Islam di Amerika itu harus punya ciri khas tersendiri. Jangan sampai membawa Islam dari daerah-daerahnya gitu. Makanya beliau menginginkan, inginnya Islam itu seperti di Indonesia, yang mana agama itu sudah terasimilasikan dengan budaya. Dan apa yang dipelajari di pesantren itu sudah memenuhi syarat dengan apa yang diinginkan oleh Syekh Umar Faruk Abdullah. Jadi ada kesamaan cita-cita. Makanya beliau itu kagum dengan cara Wali Songo ketika mendakwahkan Islam di Indonesia, di Nusantara. Jadi ini sungguh luar biasa, kekayaan yang dimiliki Indonesia itu ternyata dipandang sangat ideal oleh mereka yang ada di luar. Sementara kadang-kadang sebagian kita menganggap bahwa kalau pengen Islam yang sebenarnya, belajarlah keluar, kan begitu. Tapi ternyata orang Amerika malah memimpikan untuk Islam itu seperti di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat Amerika, Kiai, terhadap syiar Islam Nusantara yang Kiai bawakan ke sana? Begini, kalau kita itu kan tidak mensyiarkan secara formal, secara lisan ya tidak, tetapi bilhal kan, bagaimana perilaku kita, kemudian cara kita ketika berdiskusi, ketika menyampaikan pendapat. Nah,
wakil rektor American Islamic College itu, Prof. Mahan itu sempat bilang begini, saya melihat bahwa kalian itu ketika menjawab persoalan, termasuk ketika berbicara masalah konflik seperti di Gaza dan di negara-negara lain, saya melihat kalian itu lebih objektif, bilang begitu. Saya melihat kalian itu lebih bagus cara pandangnya. Kemudian ini juga ada saudara kita yang dari Kyrgyzstan itu juga, itu menganggap Islamnya kalian itu, saya ngerasa itu beda. Saya ngerasa ada kehangatan, ada harmoni, bilang gitu. Kalian cepat beradaptasi, saya itu kayak menemukan kesejukan gitu loh. Ada juga teman kita yang lain, saya tidak paham saya lupa dari negara mana, ada Bahadir. Beliau menyatakan begini, seandainya ada program seperti ini lagi, saya kayaknya tidak mau. Loh kenapa? Kamu merasa berat apa punya teman seperti kita? Tidak mau apa? Bilang begitu. Beliau menjawab begini, tidak tahu ya, kok saya itu secara emosional itu kok mudah menyatu dengan kalian. Ini akan berat ke saya. Saya nanti ketika kalian pulang, saya pasti akan merasa sakit, saya merasa rindu, saya merasa terikat dengan kalian, dan mungkin saya akan menangis. Kalian itu terlalu mudah untuk masuk dalam emosional kami seperti itu. Dan bahkan salah satu tokoh Kristen juga itu menyampaikan kepada saya, kedatangan kalian ke sini adalah berkah bagi kami. Saya jawab, ini kan beda agama kan ya. Saya jawab, thank you, karena saya anggap lip service atau sekedar basa-basi gitu. Enggak, bener. Datangnya kalian ke kami itu berkah luar biasa. Saya merasakan itu. Saya merasakan kalian ke sini itu membawa harmoni, membawa keberkahan, membawa kesejukan. Jadi menurut saya memang Islam Indonesia itu menurut mereka itu luar biasa. Ternyata banyak kekaguman orang sana yang dimiliki untuk Islam yang ada di Indonesia, nggak Kiai? Betul sekali, luar biasa. Lalu Kiai, syiar Pondok Pesantren Salafiyah Shafiyah Sukoharjo ini kan juga menjadi misi penting saat itu bagi Kiai. Kira-kira kegiatan apa saja yang Kiai lakukan untuk memperkenalkan pesantren kita selama di sana? Ya, ini yang saya bingungkan. Itu kan bagaimana cara mengenalkan pesantren, terutama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo itu ke Amerika. Karena kan program itu kan disiapkan oleh mereka. Cuma di satu sisi saya juga mendapatkan amanah itu dari pengasuh untuk mensyiarkan pesantren, terutama pesantren ini. Dan ternyata ya alhamdulillah kita dikasih wadah untuk menyampaikan tentang pesantren, karena orang Amerika itu kan tidak paham apa itu pesantren. Dikira bahwa pesantren itu seperti sekolah dan ada kos-kosannya seperti itu. Nah, ketika kita berembuk itu kan saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut-ikut karena saya khawatir nanti dapat tugas ini, tugas itu, harus begini begitu. Sementara kondisi saya tidak fit teman-teman. Saya tidak banyak ikut-ikut. Cuma ternyata ketika besok harinya kita ada waktu untuk mempresentasikan tentang pesantren, jam 10 malam itu tim ini, salah satu tim ini menghubungi saya. Dia bilang, Syekh, kita butuh masukan dari Situbondo, kita butuh masukan dari jenengan. Akhirnya oh ya sudah, saya ikut terlibat di dalam menyusun apa yang harus dipresentasikan, poin-poinnya apa saja, rumusannya bagaimana.
termasuk juga kegiatan-kegiatan pesantren yang perlu disampaikan. Dan akhirnya Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di dalam presentasi itu juga cukup terwakili. Dan besoknya ketika sudah waktunya presentasi, itu kan saya menganggap bahwa tugas saya sudah selesai. Karena yang presentasi itu ada, teman-teman yang presentasi itu ada sekitar 3 orang, 2 orang presenter, 1 moderator. Tapi lagi-lagi saya ternyata diberi kesempatan untuk ikut mengenalkan. Ketika teman-teman selesai presentasi ini, kemudian banyak audien yang bertanya tentang pesantren, kok moderator itu kemudian manggil saya gitu loh. Padahal saya sedang tidak siap. Dan saya pun tidak tahu pertanyaannya. Karena ketika bertanya itu, saya keluar ngambil teh. Pas masuk, sama moderator itu dipanggil untuk maju ke depan menjawab pertanyaan-pertanyaan audien. Apa yang mau saya jawab, kata saya. Cuma saya ini aja perkiraan saja gitu loh. Saya perkiraan saja. Pertanyaannya palinglah seputar inilah gitu loh. Seputar masa depan pesantren, kemudian seputar bagaimana proses pembelajaran yang berada di pesantren gitu. Dan ya saya jawab aja hal-hal yang seperti itu, dan ternyata ya itu jawabannya gitu. Ternyata apa yang saya jawab itu ya tidak jauh dari apa yang ditanyakan. Menurut saya ya lagi-lagi itu keberkahan para masyayikh. Saya tidak begitu tidak mendengarkan dengan 100% ya ketika teman-teman presentasi itu, karena saya di paling belakang, dan ketika proses pertanyaan itu saya ngambil teh, tiba-tiba maju ke depan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi selama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari presentasi itu, alhamdulillah berjalan dengan lancar nggak? Ya, alhamdulillah. Itu berkah luar biasa. Selama menghabiskan waktu 60 hari di Amerika, Kiai, kira-kira apa hikmah terbesar yang Kiai rasakan sebagai seorang santri? Hal terbesar yang saya rasakan itu, pertama bahwa saya menjadi bagian dari sejarah pesantren mengenalkan dirinya kepada Amerika. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Saya bisa mengenalkan salah satunya adalah pesantren Sukorejo. Pada saat itu saya menjelaskan tentang bahwa di pondok kita itu ada Mahat Ali yang nanti kadernya bisa menjadi ulama, bisa menjadi ahli fikih yang bisa memberikan fatwa. Kemudian saya juga menjelaskan tentang prodi-prodi lainnya di Universitas Ibrahimi. Ada Pascasarjana, kan? Jurusan pendidikan, manajemen, syariah, kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada arsitektur, ada farmasi, ada kepidanan, dan jurusan-jurusan yang lain. Dan ketika itu semua dijelaskan, ya apa yang mereka tanyakan atau mereka khawatirkan itu terjawab. Mereka itu kan khawatir nanti lulusan pesantren itu hanya ahli agama, tetapi tidak paham tentang ilmu-ilmu sains dan teknologi. Tetapi ketika kita jelaskan, ternyata pesantren itu lengkap seperti itu. Dan setelah menjelaskan itu, ada beberapa yang minta nomor HP itu nanti mau bertanya-tanya tentang pesantren, dan mungkin kalau ke Indonesia ingin berkunjung ke pesantren begitu. Lalu Kiai, apakah pengalaman ini mengubah pandangan Kiai tentang pesantren atau dakwah? Kalau mengubah sih enggak, tetapi lebih tepatnya menurut saya menguatkan. Kita menjadi semakin bersyukur punya pesantren, kita semakin bersyukur punya para masyayikh yang sanadnya jelas, sanadnya sampai kepada Rasulullah.
apalagi ketika tadi perjumpaan dengan Syekh Umar Faruk Abdullah ketika beliau mengagumi Wali Songo, karena kan Islamnya kita ini kan hasil racikan dari para Wali Songo. Jadi kita semakin bersyukur bahwa Islam yang kita dapat di sini ini adalah Islam yang betul-betul membawa rahmat, dan itu diakui oleh tokoh-tokoh di Amerika. Kemudian kita juga harus bersyukur karena di sana itu kan kita minoritas, kita sulit untuk menjalankan ibadah ritual secara ideal seperti di Indonesia. Dan di Indonesia kita patut bersyukur kita punya kebebasan yang luas untuk melaksanakan ibadah kita. Kemudian saya juga menyampaikan pengalaman saya juga ke pengasuh terkait dengan bagaimana kecintaan orang Amerika ke Indonesia. Ini yang saya punya harapan besar bahwa pesantren yang ada di Indonesia, termasuk Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, mengirimkan atau ada di antara santri-santri itu yang juga berkiprah di Amerika Serikat. Karena begini, saya bertemu dengan beberapa tokoh yang itu bukan Islam, beliau non-Muslim, tetapi beliau ini mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Misalnya ada yang tarawih, mereka ikut sholat tarawih. Ada mereka itu yang ikut puasa, ada yang ikut sholat Jumat. Nah, kita kan tahu bahwa penduduk Amerika ini sejak peristiwa 11 September, Islamofobia itu kan semakin tinggi. Tetapi perkembangan Islam itu justru pesat. Dan kita menemukan beberapa tokoh yang seperti itu. Non-Muslim tapi mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Mereka puasa, mereka sholat, mereka tarawih. Ini ketika saya sampaikan ke pengasuh itu, beliau menyampaikan memang ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa al-Amrikiyah hubla bil Islam, bahwa Amerika itu sedang hamil Islam. Maksudnya apa? Bahwa Islam itu hampir lahir di Amerika, tinggal menunggu waktu saja. Dan kita berharap bahwa salah satu aktornya itu adalah alumni pesantren, termasuk juga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ya, Masya Allah, Kiai. Walaupun di Amerika banyak yang Islamofobia, Kiai, istilahnya, juga alhamdulillahnya Islam tetap berkembang di sana. Ya, justru termasuk yang paling tinggi perkembangannya. Secara jumlah saya agak lupa, tetapi secara persentase Islam itu termasuk yang tertinggi perkembangannya. Ya, Masya Allah, Kiai. Terakhir, Kiai, apa ada pesan-pesan untuk santri di Indonesia yang bercita-cita membawa manfaat dan dakwah juga ke tingkat internasional? Ini justru yang diharapkan, bahwa pesantren-pesantren yang memang khazanah keilmuannya itu mampu, itu betul-betul bisa memanfaatkan ilmunya untuk ikut terlibat di dalam dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ke Amerika. Karena Amerika ini kan negara adidaya yang tentunya pengaruhnya luar biasa. Jadi saya sempat punya pandangan bahwa menjadi penduduk Amerika itu kan berarti menjadi penduduk global. Jadi kalau nanti ada dari santri misalnya, kemudian dia menjadi muslim di Amerika, itu kan berarti menjadi muslim global juga, yang dia pengaruhnya juga global. Nah, kalau ada santri yang bisa mengambil peran di situ, itu kan luar biasa dampaknya terhadap dunia. Bagaimana dunia ke depan itu bisa salah satunya
dipengaruhi oleh santri yang ikut berperan ini. Itu saja Kiai pesan untuk santri-santri di Indonesia. Ya banyak pesan-pesannya lah, banyak, termasuk ya belajar dengan baik, dengan rajin, kemudian bahasa juga jangan dilupakan. Tetapi memang ilmu itu paling penting, karena bahasa itu kan alat ya, bahasa itu alat, isinya itu loh yang penting. Kalau sudah terisi, kemudian dikasih tool, dikasih alat untuk menyampaikan isinya. Nah, bagaimana caranya agar santri itu bisa menyampaikan isinya itu? Tentunya kan dengan bahasa. Nah, bahasa ini yang mungkin menjadi tantangan berikutnya. Bagaimana agar Muslim di Indonesia, santri-santri, terutama santri yang ahli di bidang kitab kuning, karena kan kita tahu bahwa ketika santri itu menguasai kitab kuning lengkap dengan alat-alatnya, fikihnya, qawaid fikihnya, usul fikihnya, kemudian tasawufnya, ini kan sudah cukup memiliki kemampuan. Tinggal bagaimana menyampaikan isinya, itu kan hanya tinggal ilmu alat saja, tinggal bahasa saja sebenarnya. Entah apakah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, dua alat ini hanya menjadi pelengkap untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin. Masya Allah nggih Kiai. Kira-kira itu pesan dari Kiai untuk santri-santri di Indonesia nggih. Iya. Semoga dapat memotivasi para santri-santri Indonesia di luar sana. Iya, amin, amin. Amin, amin. Wah, sangat menarik dan luar biasa sekali cerita dari Kiai Khalil tentang pengalaman dan perjalanan dakwahnya selama di Amerika. Sebuah perjalanan yang menginspirasi dan penuh dengan hikmah. Terima kasih Kiai sudah berkenan hadir dan berbagi pengalaman yang bermanfaat ini kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan penuh keberkahan, penuh manfaat. Amin, amin Kiai. Untuk pendengar PPS, semoga episode perdana ini memberikan inspirasi baru bagi kita semua. Jangan lupa follow dan stay tune di episode-episode berikutnya karena kita akan terus menghadirkan kisah seru lainnya. Saya Ade Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Pikiran Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.